Baik. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ya, bagus. Masuk semua. Semangat pagi. Di hari yang ceria ini kita semangat pagi. Nah, sebelumnya mari kita awali kegiatan belajar pada pagi hari ini dengan berdoa. Salah satu memimpin doa. Baik, memimpin doa. Oke, baik. Untuk menambah semangat kita di pagi hari ini, kita menyanyi dulu. Menyanyi satu nusa satu bangsa. Ya? 1, 2, 3. Ya, oke. Itu pertama, kita semangat pagi dulu. Nah, untuk itu sudah kita menyanyi semangat. Sekarang kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu dengan tema indahnya kebersamaan. Tema indahnya kebersamaan dengan subtema kebersamaan dalam keberagaman. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu anak-anak nanti dapat yang pertama mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian yang kedua bisa menyajikan dalam bentuk peta pikiran. Kemudian yang ketiga anak-anak nanti bisa melaporkan dari percobaan tentang proses terjadinya bumi. Dapat melaporkan tentang percobaan. Kemudian juga anak dapat menceritakan tentang pengalaman kamu selama bekerja sama dengan teman yang berbeda agama. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, untuk pembiasaan kita literasi sedikit, kita anak-anak membaca nyaring 1 menit dulu. Kopong membaca dulu. Ayo, ya bagus. Kopong membaca nyaring sekali. Nah, untuk membiasakan literasi. Nah, sekarang tadi Kopong sudah membaca, masih semangat. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, bisa juga kita nyanyi. Nyanyi dulu, nyanyi lagu daerah dulu. Nyanyi Solerang. Ya, Solerang. Oke, ya bagus. Nah, anak-anak, apa di kelas ini ada yang beragama Islam? Amin. Ya. Ada yang beragama Kristen? Ada. Katolik? Ada. Hindu? Di negara kita ini ada 6 agama yang diakui. Nah, apa saja itu? Ada Islam, Kristen, Katolik, kemudian Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, itu agama yang diakui di Indonesia. Anak-anak, sekarang kamu masuk dalam kelompok. Kamu lihat buku halaman 82. Di buku siswa halaman 82, kamu simak baik-baik. Ada cerita di sini. Sudah dalam kelompok sekarang kamu kerjakan dalam kelompok itu halaman tadi. Bacaannya halaman 82, kemudian kamu kerjakan halaman 84. Kamu kerjakan di kelompok. Ibu beri waktu 10 menit. Oke, ya. Kerjakan dengan baik.
sudah bisa. Diskusi dengan teman. Baik. Waktu sudah habis. Nah, sekarang waktunya teman-teman semua, anak-anak semua melaporkan hasil diskusi. Dimulai dari kelompok 1. Melaporkan hasil diskusi. Ini maju yang membawakan. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Hasilnya bagus sekali. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 maju. Jangan malu-malu kita maju melaporkan hasil kelompok kita. Teman yang lain bisa menanggapi kalau mungkin kurang pas, kurang setuju dengan jawaban dari kelompok lain, bisa menanggapi. Bagaimana kelompok 2? Ya, bagus sekali kelompok 2, bagus sekali hasilnya. Sekarang kelompok 3. Ya, maju. Sekarang kelompok yang lain juga bisa menanggapi. Ya, bagus sekali. Dari beberapa kelompok ini semua sudah menjawab dengan baik, tapi ada jawaban yang paling bagus di antara kelompok-kelompok ini. Ada satu jawaban yang paling bagus. Coba teman-teman kelompok bisa menjawabnya. Kelompok mana yang paling bagus? Kelompok berapa? 2. Ya, bagus. Kelompok 2 adalah yang paling terbaik dari diskusi hari ini. Nah, sudah bagus. Selanjutnya anak-anak masih menjalankan diskusi tadi sudah dilaporkan. Sekarang saatnya masing-masing anak membaca dalam hati dalam buku halaman 74. Nah, baca baik-baik itu. Nanti anak-anak harus bisa menunjukkan atau menemukan yang namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nanti kamu buat dalam bentuk peta pikiran. Nah, peta pikiran seperti ini. Ada nanti di tengah ini ada gagasan pokok atau gagasan utama. Kemudian cabang-cabang yang lain adalah gagasan pendukung. Nanti kamu buat seperti ini. Nah, sekarang masing-masing sudah mendalami bacaan tadi. Buat dalam bentuk peta pikiran. Buat dalam bentuk peta pikiran. Oke? Sudah siap? Nah, kerjakan. Sudah selesai? Ya, bagus. Sudah, Ibu. Nah, sekarang coba. Ibu ambil dari masing-masing kamu sudah buat. Nah, ternyata sudah bisa membuat peta pikiran dengan menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan baik. Nah, karena kamu membaca dengan teliti, membaca dengan saksama. Sekarang anak-anak coba. Ibu ada ballpoint, ada spidol. Nah, ada ballpoint, ada spidol. Ibu, anak-anak bisa dengar? Bisa. Tadi yang ibu ketok nih spidol, sekarang ballpoint. Bisa dengar? Suaranya sama atau tidak? Tidak sama. Padahal ibu ketok di meja sini, kenapa kamu di jauh bisa dengar? Coba. Suara ini bisa kamu dengar dari tempat yang jauh. Kira-kira menurut kamu bunyi yang kamu dengar ini merambat melalui apa? Siapa yang tahu? Melalui apa? Ya, bagus, melalui udara. Nah, coba anak-anak ingat, pelajaran yang lalu kita sudah mengenal sifat-sifat bunyi. Yang pertama apa itu? Bunyi merambat melalui benda cair, padat, dan gas. Nah, yang
kita belajar hari ini adalah tentang proses terjadinya bunyi, jadi merambat melalui udara termasuk benda gas. Nah, sekarang lakukan percobaan. Lakukan percobaan dengan alat-alat yang kamu bawa dari rumah. Bisa batu, bisa ballpoint, bisa pensil atau apa saja yang atau mungkin alat musik yang ada bisa. Nah, sekarang satu teman duduk di kursi kemudian ditutup matanya. Dan teman yang lain membunyikan sesuatu dari tempat yang tidak bisa dilihat dari teman yang duduk di kursi tadi. Nanti kamu laporkan hasilnya seperti halaman 80. Nanti laporan kegiatan percobaan itu ada nama percobaannya apa, tujuan percobaannya apa, kemudian alat-alatnya, langkah kerja, hasil percobaannya bagaimana, kemudian kesimpulan. Nah, sudah jelas langkah-langkah untuk membuat percobaan. Nah, bisa ini juga kamu bisa lihat halaman 79. Ini ada anak sedang ditutup matanya, ada temannya membunyikan alat musik. Nah, nanti bisa dilaporkan kira-kira berapa kali dia dengar itu. Nah, mungkin apa terlalu suaranya kecil atau besar, nah, baru dengar ini beberapa kali. Jadi nanti kamu laporkan. Oke. Sudah masing-masing buat dengan alat-alat yang kamu bawa dari rumah. Sudah? Ya. Pasangan tadi yang melakukan itu coba laporkan, maju. Laporan berdasarkan hasil percobaan yang kamu lakukan. Oke, maju. Ya, baik. Berikutnya. Bagus. Kemudian, anak-anak, sebenarnya bunyi yang kita dengar itu prosesnya bagaimana? Tadi kita ketok atau mungkin ada alat musik dipetik atau mungkin dipukul dan seterusnya itu. Kenapa bisa dengar sampai di telinga kita? Itu karena bunyi merambat melalui udara. Anak-anak, tadi kamu sudah melakukan percobaan, sudah menceritakan, sudah menemukan batasan pokok, batasan pendukung. Selanjutnya, masing-masing anak mengerjakan soal yang harus dikerjakan hari ini. Yang pertama, tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf dalam peta pikiran. Jadi ulangi lagi untuk membuat dalam peta pikiran dari setiap paragraf. Kedua, bagaimana proses ini dapat sampai di telinga kita. Tiga, sebutkan 6 agama yang ada di Indonesia. Oke, sudah? Waktunya selesai. Semuanya dikumpul. Bawa maju ke sini. Ibu periksa. Oke, baik. Anak-anak sudah bisa mengerjakan. Dari pembelajaran kita hari ini, anak-anak sudah jelas atau belum? Ya, baik. Kalau sudah jelas, tadi kita belajar tentang apa?
kebersamaan dalam perbedaan tadi. Nah, itu adalah kesimpulan pelajaran hari ini. Gagasan pokok itu apa? Gagasan pokok, ya bagus. Gagasan pokok adalah inti dari suatu teks. Kalau gagasan pendukung adalah tambahan informasi. Nah, tambahan informasi dari gagasan pokok itu. Kemudian, anak-anak, yang paling penting adalah kita juga harus menghargai perbedaan. Apakah perbedaan agama, suku bangsa, budaya, dan sebagainya. Itu kita harus menghargai. Oke, ada yang bertanya? Ada yang mungkin belum jelas? Anak-anak ada yang mau bertanya? Ya, baik. Sudah jelas semua, sudah mengerti. Sebelum kita akhiri pembelajaran, kita menyanyi dulu. Menyanyi dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Ya, bagus. Oke, pembelajaran kali ini Ibu kira sudah cukup sekian. Anak harus belajar di rumah, belajar yang rajin, baca supaya mengerti. Oke, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Susi maju doa. Sekarang tuh, kirim